tanah itu unik banget. Jumlahnya segitu-gitu aja, tapi yang butuh terus bertambah setiap waktu. Kita semua pasti pernah membuka situs properti. Entah itu buat cari tanah atau rumah buat tempat tinggal. Tapi yang dijual, harganya lebih mahal dari total tabungan kita seumur hidup. Coba tanya ke teman-teman di sekitar kita. Berapa banyak yang yakin bisa beli rumah sebelum umur 30? Buat generasi sekarang, punya rumah itu bukan target yang realistis. Mengapa hal tersebut terjadi? Apa murni karena permintaan dan penawaran? Atau ada sesuatu yang salah dalam sistem masyarakat kita? Hari ini, kita akan coba membahas mengapa harga tanah bisa semahal itu, siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Manusia selalu punya kebutuhan yang sama: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tanah adalah salah satu elemen dalam 3 pilar kebutuhan tersebut. Dari bertani, membangun rumah, sampai bikin kota, semuanya tidak bisa dilakukan jika tidak ada tanah. Tanah itu seperti panggung sirkus. Semua aktor tampil dan perform di atasnya. Tapi bedanya, panggung ini nggak pernah bisa diperluas. Jumlahnya tetap segitu-segitu aja. Sementara jumlah aktornya terus bertambah sepanjang waktu. Kebutuhan atas tanah tidak akan pernah hilang. Masalahnya, ketika kebutuhan itu universal, tapi aksesnya terbatas, yang terjadi bukanlah persaingan, melainkan ketimpangan. Karena di satu sisi, tanah jadi kebutuhan dasar. Tapi di sisi lain, tanah juga jadi komoditas yang bisa dijual, dibeli, dan ditahan. Di titik inilah permasalahan dimulai. Ada masa ketika orang beli tanah untuk ditinggali, bikin rumah, buka usaha kecil, atau diwariskan ke anak cucu. Seiring perkembangan peradaban manusia, tujuan membeli tanah berubah sedikit demi sedikit. Tanah tidak lagi sekedar ruang hidup, tapi alat untuk menyimpan kekayaan. Orang-orang sekarang hidup di mana tanah dianggap gak pernah rugi. Beli hari ini, nilainya naik tahun depan. Dan logika itu yang bikin tanah berubah dari kebutuhan menjadi komoditas. Ketika mayoritas orang mulai melihat tanah sebagai investasi, tanah berhenti berfungsi sebagai tempat tinggal. Ia berubah jadi barang dagangan yang akan disimpan, ditahan, dan dijual saat harga naik. Akibatnya, tanah yang seharusnya bisa dinikmati semua orang malah menganggur di tangan segelintir orang kaya. Sementara yang lain, terutama generasi muda, justru kesulitan mendapatkan tanah kecil untuk hidup. Disinilah letak ironi terbesar ekonomi modern. Tanah dinilai bukan dari berapa banyak orang yang bisa hidup di atasnya, akan tetapi dari seberapa tinggi nilainya di pasar. Bayangin ada 2 orang, Naruto dan Bapak Hokage. Naruto baru mulai kerja, gajinya cukup, hidupnya sederhana, dan seperti banyak anak muda lainnya, dia punya satu mimpi, beli rumah sendiri. Setiap malam, Naruto buka situs properti, scroll, hitung cicilan, buka kalkulator, tapi sadar harga tanah di pinggiran kota aja udah nggak masuk akal. DP-nya bisa setara 3 tahun gajinya tanpa jajan sama sekali. Sementara itu, Bapak Hokage, orang kaya lama di kota itu, sedang sibuk memilih tanah mana yang kira-kira harganya cepat naik. Buat dia, tanah bukan tempat tinggal, tapi tempat menyimpan nilai. Dia beli,
diamkan, lalu jual lagi saat harga naik. Kadang, tanah itu dibiarkan kosong bertahun-tahun, cuma untuk nunggu momen yang pas. Naruto dan Papa Hokage hidup di sistem yang sama, tapi main di papan permainan yang berbeda. Yang satu cari tempat untuk tinggal, yang lain cari peluang untuk memperoleh keuntungan. Dan disitulah efek samping terlihat. Ketika terlalu banyak tanah dikuasai untuk disimpan dan tidak dipakai, pasokan tanah untuk semua orang jadi makin sedikit. Harga tanah otomatis akan terus naik, bukan karena butuh rumah, tapi karena orang mencari keuntungan. Akhirnya, buat generasi kaya Naruto, rumah jadi mustahil buat dibeli. Masalah harga tanah tidak mungkin lepas dari peran pemerintah. Ada satu faktor besar yang sering kita tidak sadari, yaitu tata kota yang buruk. Coba lihat kota-kota besar di Konoha. Kantor, pusat ekonomi, dan fasilitas publik kebanyakan menumpuk di satu area. Sementara, kawasan tempat tinggal makin lama makin terdorong keluar. Dan yang bisa bertahan di tengah kota hanya mereka yang sudah punya lahan dari dulu, atau yang punya cukup uang buat beli sekarang. Akibatnya, muncul jarak yang makin lebar antara pusat kota dan pinggiran. Anak muda lagi yang kena imbasnya. Mereka dipaksa memilih antara dua hal yang sama-sama nggak ideal. Membeli rumah tinggal di pinggiran, jauh dari tempat kerja, atau tetap di kota tapi tanpa rumah tetap. Kalau milih pinggiran, berarti siap macet berjam-jam tiap hari, biaya transport naik, dan waktu produktif akan habis di jalan. Dan ironisnya, cicilan rumah di sana pun tetap berat. Karena meskipun lokasinya jauh, harga tanah ikut terseret naik. Kalau milih tetap di kota, mereka harus sewa kamar atau apartemen kecil dengan harga selangit, tanpa kepastian jangka panjang. Hal ini membuat kita sadar bahwa tata kota yang buruk bukan cuma bikin macet, tapi juga menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. Kota seharusnya jadi tempat semua orang bisa hidup layak. Tapi kenyataannya, kota malah dibangun hanya untuk mereka yang punya ekonomi lebih. Kita sering dengar kalimat seperti ini. Beli tanah aja, pasti untung. Kalimat yang kedengarannya biasa aja, tapi di baliknya ada logika yang bikin harga tanah makin lepas kendali. Kalau semua orang melihat tanah sebagai alat untuk mencari untung, maka makin sedikit yang melihatnya sebagai tempat untuk hidup. Tanah akhirnya disimpan, bukan dipakai. Dijadikan komoditas, bukan kebutuhan. Selama logika itu terus berjalan, harga tanah akan selalu naik, bukan karena orang butuh tempat tinggal, tapi karena orang ingin menimbun nilai. Masalahnya, pemerintah juga ikut berpikir dengan logika yang sama. Kenaikan harga tanah dianggap tanda kemajuan ekonomi. Proyek properti mewah dipuji sebagai bukti pertumbuhan kota. Padahal itu cuma berarti satu hal, tanah semakin mahal dan makin sulit diakses. Pemerintah bangga saat nilai tanah meningkat, karena itu berarti pajak naik, investasi masuk, dan grafik pertumbuhan terlihat bagus. Tapi jarang yang bertanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua itu? Apakah masyarakat, atau hanya segelintir orang kaya tanpa harus kerja apa-apa? Inilah logika yang harus diubah. Tanah harusnya bukanlah alat mencari untung. Selama cara pandang ini tetap sama, kita akan terus memperlakukan tanah seperti saham yang akan terus ditahan sampai nilainya naik tidak terkendali. Kita nggak bisa berharap agar orang berhenti melihat tanah sebagai investasi. Selama sistemnya membiarkan hal itu terjadi, tidak akan ada yang berubah. Yang kita perlukan sekarang adalah kebijakan. Kebijakan yang membuat menahan tanah jadi tidak menarik. Pemerintah harus berani mengatur ulang struktur kepemilikan,
mulai dari luas dan jumlah petak tanah yang bisa dimiliki satu pihak, mengenakan pajak progresif pada tanah yang menganggur, serta mempermudah distribusi tanah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan seperti ini bukan hal baru. Jepang dan Korea pernah melakukannya setelah perang, dan hasilnya jelas. Pembangunan menyebar lebih merata, taraf hidup masyarakatnya meningkat, dan ekonomi tumbuh dengan dasar yang lebih sehat. Jadi, mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa harga tanah bisa mahal, tapi kenapa negara belum berani menurunkannya lewat kebijakan yang tegas. Sekian dari kami, sampai jumpa di konten selanjutnya.